Mart Azanul Ikhwan lahir di Kota Padang Maret 1990. Di usia 19 pada tahun 2009, Ikhwan masuk jadi anggota TNI Angkatan Darat lewat pendidikan secata. Setelah lulus, dia dilantik dengan pangkat prajurit 2 atau Prada. Suatu hari di bulan November 2011, saat bertugas di Garut, Jawa Barat, Prada Ikhwan dikenalkan rekannya prajurit 1 atau Pratu Sabtono kepada pacarnya Sinta Mustika, seorang mahasiswi Akademi Kebidanan. Dulu sebenarnya Prada Ikhwan pernah satu mobil dengan Sinta, namun baru kali ini mereka resmi berkenalan sekalian juga bertukar nomor HP. Diam-diam, Ikhwan suka pada pacar rekannya itu, meski sebenarnya saat itu Ikhwan juga sudah punya pacar. 4 hari kemudian, Prada Ikhwan mengirim SMS kepada Sinta mengajaknya bertemu di alun-alun kota Garut. Keduanya makan siang di warung, mengobrol panjang lebar, tertawa dan saling goda. Pokoknya suasana sangat menyenangkan, mereka bertambah dekat. 5 hari kemudian, Prada Ikhwan kembali mengajak Sinta bertemu di alun-alun. Usai makan, mereka mengobrol. Semakin lama obrolan semakin hangat hingga Ikhwan mengajak Sinta ke kosannya. Di kamar kos Ikhwan, keduanya bercumbu dilanjutkan dengan berhubungan intim. Saat itu Ikhwan bertanya, apakah sebelumnya Sinta pernah berhubungan intim? Dan Sinta menjawab, sudah pernah berhubungan dengan mantan pacarnya. Sebelum pamit pulang, Sinta berpesan kepada Ikhwan, jangan bilang siapa-siapa kita berhubungan, karena aku masih pacaran sama Sabtono. Dan demikianlah bulan November berlalu berganti Desember. Hubungan Ikhwan dan Sinta semakin renggang hingga komunikasi putus. 14 bulan kemudian pada Minggu siang 10 Februari 2013, Prada Ikhwan yang saat itu sedang tugas piket menerima SMS dari nomor tidak dikenal. Dia abaikan saja SMS itu dan tidak membalasnya. Namun tak lama kemudian dia kembali menerima SMS dari nomor yang sama. Tolong balas pesan ini, ada perlu. Ikhwan heran, siapa sih ini orang? Dia pun membalas SMS. Ini dengan siapa ya? Selang beberapa saat kemudian, HP-nya berdering. Betapa terkejut Ikhwan mendengar suara Sinta. Aku hamil 8 bulan, aku minta pertanggungjawaban kamu. Sinta mengatakan ibunya Hajah Opon marah karena tahu dirinya hamil. Prada Ikhwan langsung menolak, dia membantah bukan dirinya yang menghamili Sinta karena sudah lama sekali mereka tidak berhubungan. Kita kan terakhir berhubungan November 2011. Kalau kamu memang hamil, seharusnya sudah melahirkan Agustus atau September 2012. Kok malah sekarang Februari 2013 kamu hamil 8 bulan? Mendengar penolakan itu, Sinta marah. Dia merasa Prada Azanul berlaga amnesia, sengaja mengelak dari tanggung jawab. Padahal menurut Sinta, beberapa bulan lalu mereka berhubungan intim. Pokoknya kamu harus tanggung jawab, tegas Sinta. Hari itu juga, Prada Ikhwan tidak henti menerima SMS bertubi-tubi dari Sinta yang mendesak pertanggungjawaban. Sinta juga mengancam jika Ikhwan menolak bertanggung jawab, maka dia akan lapor ke atasan Ikhwan. Puncaknya pukul 10 malam, Sinta kembali menghubungi HP Ikhwan. Aku dan ibuku akan datang ke asrama minta pertanggungjawaban kamu. Bukan main marah Ikhwan. Mengapa masalah bertubi-tubi menimpa dirinya? Kemarin dia baru saja terkena kasus diduga memakai narkoba dan menenggak miras di sebuah kafe. Ya sudah, saya tunggu kamu datang ke asrama dan kalau tidak terbukti kamu akan saya tuntut balik. Tapi malam itu Sinta dan ibunya tidak jadi datang. Esoknya Senin 11 Februari pukul 12 siang, Prada Ikhwan kembali menerima telepon dari Sinta. Aku sekarang mau ke sana. Ikhwan menantang, saya tunggu. Karena capek memikirkan masalahnya yang ruwet, Ikhwan tertidur di sofa di ruang tengah barak. Pukul 2:30 sore, dia terbangun oleh dering HP. Kamu di mana? Saya sudah di depan masjid, kata Sinta. Oke, saya ke sana. Dengan seragam loreng, Ikhwan pergi mendatangi Sinta dan ibunya. Keduanya sudah menunggu di depan masjid dengan memakai jas hujan. Begitu melihat Ikhwan, Hajah Opon emosi dan langsung memarahi pemuda itu. Kenapa kamu menolak bertanggung jawab? Sinta hamil 8 bulan. Ikhwan panas. Ibu jangan nuduh saya dulu. Memang saya akui saya pernah berhubungan intim dengan anak ibu, tapi itu dulu. Kalau dia memang hamil, sekarang pasti sudah melahirkan. Sinta yang tersinggung mendengar perkataan Ikhwan menampar pipi pemuda itu. Kamu yang hamili saya, kamu nggak ngaku. Hajah Opon menimpali. Ya udah, sekarang gimana? Kamu tidak mengakui, tapi saya tahu anak saya baik. Ikhwan membalas dengan sengit. Kalau anak ibu baik, saya saja yang bukan pacarnya bisa tidur dengan dia. Apa itu dibilang baik?
Suasana makin panas. Hajah Opon mengancam. "Pokoknya saya tidak mau tahu. Anak saya sudah hamil 8 bulan. Kalau kamu tidak mau mengaku dan bertanggung jawab, saya akan laporkan kepada komandan kamu dengan bawa pengacara. Sekalian hancur semua." Mendengar ancaman itu, kesabaran Ikhwan habis sudah. Tidak seorang pun boleh melaporkan dirinya dan menghancurkan karir serta masa depannya. Mendadak, Ikhwan berlagak manis. "Sudahlah, kita selesaikan saja sekarang. Saya ke dalam dulu ya." Prada Ikhwan meminjam sepeda motor Hajah Opon, kemudian kembali ke barak untuk mengambil pisau komando dan memasukkannya ke saku celana lorengnya. Setelah itu dia kembali menemui Sinta dan Opon yang masih menunggu di depan masjid. Ikhwan mengajak kedua wanita itu menemui kerabatnya. "Kemana?" tanya Hajah Opon. "Sudah, naik saja Bu, pokoknya kita selesaikan," jawab Ikhwan. Saat itu pukul 2.45 siang. Mereka bonceng 3 menembus gerimis dengan posisi Prada Ikhwan paling depan mengemudikan sepeda motor, Sinta duduk di tengah dan sang ibu Hajah Opon duduk paling belakang. Sepeda motor menuju kawasan perbukitan. Sekitar pukul 3.15 siang, mereka memasuki daerah Kampung Panagan, Desa Sukawargi, dan melewati warung Ibuli, tempat mangkal para tukang ojek. Sekitar pukul 3:30, Prada Ikhwan menghentikan sepeda motor di tempat sepi, di areal perkebunan sayur, di dekat kebun cabai. Dia minta Sinta dan Hajah Opon turun karena kondisi jalan berlumpur akibat hujan dan tidak bisa dilalui sepeda motor. "Kamu tunggu di sini ya," kata Ikhwan pada Sinta. Sementara itu Ikhwan mengajak Hajah Opon berjalan kaki sekitar 150 meter, katanya untuk menemui kerabatnya. Ketika berada di dekat kebun tomat, Ikhwan bertanya lagi kepada Opon. "Ibu masih tidak percaya, bukan saya yang menghamili Sinta?" Opon menjawab, "Saya tidak percaya karena anak saya bilang kamu yang menghamilinya. Kalau kamu menolak bertanggung jawab, saya akan laporkan ke komandan kamu." Habis sudah kesabaran Ikhwan. Dia ambil pisau komando dari saku celananya dan mengacungkannya ke arah Hajah Opon. Wanita itu kaget. Tahu bahaya mengancam, dia langsung berlari sambil memanggil-manggil anaknya. "Sinta, Sinta!" Tapi sia-sia karena jarak cukup jauh. Prada Ikhwan langsung menarik bagian belakang jas hujan Opon hingga wanita itu tersentak ke belakang dan menghadap Ikhwan yang langsung menikamnya 2 kali di dada. Hajah Opon yang kesakitan berusaha melawan. Dia tahan pisau yang berada di genggaman Ikhwan dengan kedua tangannya. Sementara itu Ikhwan melingkarkan lengannya ke leher Opon, berusaha mencekik. Opon meronta-ronta sambil tetap memegang pisau sehingga pisau merobek baju Ikhwan meski tidak melukai kulitnya. Ikhwan bertambah marah. Dia dorong Hajah Opon hingga jatuh tertelungkup di tanah. Lantas dia tindih dan cekik wanita itu yang berhasil merebut pisau komando. Di tengah gerimis, Rahmat, tukang ojek, sedang bersepeda motor melintas di dekat kebun tomat. Betapa terkejut dirinya melihat seorang pemuda berpakaian loreng tentara sedang menindih seseorang, seperti sedang berkelahi. Si loreng melihat dirinya dan langsung membentak, "Cepat pergi kamu!" Ketakutan, Rahmat bergegas pergi dengan sepeda motornya. Sementara itu urusan Ikhwan belum selesai. Dia rebut kembali pisau dari tangan Hajah Opon dan langsung ditikamnya leher wanita malang itu berkali-kali hingga tewas. Selanjutnya Ikhwan menyeret tubuh Hajah Opon sekitar 13 meter dari posisi semula dan melemparnya ke pinggiran tebing tak jauh dari kebun kentang. Dia ingin mayat Hajah Opon tergelincir ke bawah. Sementara itu Rahmat, si tukang ojek, meski ketakutan tidak tinggal diam. Dia laporkan hal itu kepada tukang ojek lainnya yang mangkal di warung Ibuli. Ada Iman, Ahdan, Dede, Sutiwan, Aep, Dadan. Mereka ingat tadi melihat seorang tentara berboncengan dengan 2 wanita melintas di depan warung Ibuli. Di kawasan itu memang sudah biasa tentara mondar-mandir. "Di kebun tomat ada tentara yang gebukin wanita," lapor Rahmat. Para tukang ojek langsung menaiki sepeda motor masing-masing, bertujuh mereka menuju lokasi. Di tengah jalan, mereka lihat wanita muda yang tadi berboncengan dengan si tentara duduk di sepeda motor seperti menunggu. Mereka bertanya, "Neng, tadi ada kejadian apa ya?" Si wanita muda tidak menanggapi. Apa boleh buat, para tukang ojek pun melanjutkan perjalanan ke kebun tomat. Namun setiba di tujuan, mereka tidak menemukan apa-apa. Kemana si tentara dan orang yang digebukinya? Kang ojek pantang menyerah. Mereka turun dari sepeda motor, menyusuri hingga kebun cabai. Nah, saat itulah mereka melihat si tentara. Tapi tentara itu diam saja sambil melangkah terus ke wanita muda yang menunggu di sepeda motor. Tak lama kemudian si tentara membawa pergi si wanita muda dengan bersepeda motor. Ketujuh Kang ojek memandang curiga.
Sementara itu Sinta yang berboncengan dengan Prada Ihwan gelisah dan bertanya, "Mama mana?" Ihwan menjawab, "Mama kamu berangkat duluan sama abangku." Karena jalanan becek, Prada Ihwan menghentikan sepeda motor. Sinta turun dan berjalan kaki sedangkan Ihwan menuntun motor. Setelah itu Ihwan dan Sinta kembali naik motor dan melanjutkan perjalanan. Sinta lagi-lagi menanyakan berulang kali, "Mama di mana? Mama di mana?" Dan Ihwan kembali menjawab, "Mama kamu sudah pergi duluan." Mendadak Sinta mengambil pisau yang menyembul dari saku celana Ihwan. Dia arahkan pisau ke dada Ihwan yang menangkis sehingga mengenai jarinya. Ihwan langsung menjatuhkan sepeda motor sehingga Sinta ikut jatuh. Dia rebut pisau yang dipegang Sinta dan menusuk Sinta berkali-kali. Sementara itu dari kejauhan, dari ketinggian kebun sayuran, ketujuh tukang ojek yang sejak tadi mengintai kepergian si tentara melihat aksi ganas yang dilakukannya terhadap wanita muda yang diboncengnya. Segera ke sana, Kang ojek serentak bergerak menuju lokasi Ihwan dan Sinta. Setiba di lokasi, para tukang ojek melihat Ihwan sudah melarikan diri, sedangkan Sinta dalam kondisi masih hidup namun terluka parah, bersimbah darah. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menolong Sinta dan membawanya dengan sepeda motor ke puskesmas terdekat. Tapi malang, Sinta tidak bisa bertahan. Wanita itu meninggal dunia dengan total 15 luka tusukan, yakni 8 luka tusuk di dada, 4 luka tusuk di leher, 1 luka tusuk di punggung, dan 2 tusuk pada lengan. Ketujuh tukang ojek geram. Mereka tahu ada korban wanita lainnya. Mereka bergegas kembali ke kebun tomat. Mereka menyisir kebun tomat, juga kebun cabai, hingga akhirnya mereka menemukan jasad wanita lainnya di kebun kentang, di dekat semak-semak, berada tak jauh dari tebing curam. Wanita itu adalah Hajah Opon, yang mengalami luka tusuk 6 kali di leher dan dada. Kang ojek langsung membawa jasad Opon dengan sepeda motor ke puskesmas. Setelah itu, bersama-sama mereka laporkan kejadian itu ke Polsek Cisurupan. Prada Ihwan panik. Dia berlari meninggalkan Sinta yang sekarat dan sepeda motor. Dia telah melakukan perbuatan paling bodoh, membunuh 2 wanita sekaligus. Dengan membawa pisau pembunuh, dia berlari menembus kebun sayur milik warga menuju Barak Yonif 303 SSM. Saat itu sudah pukul 4 sore. Kebetulan dia bertemu Sersan 2 atau Serda Budiono di belakang rumah sang Sersan. Sebelumnya dia sudah membuang pisau di dekat rumah Serda Budiono. "Kamu dari mana?" tanya Serda Budiono. "Saya baru ditindak, Bang," jawab Ihwan berbohong. Setelah mengobrol sebentar, Prada Ihwan akhirnya mengaku, "Saya habis bunuh orang, Bang." Serda Budiono terkejut lantas menyuruh Ihwan masuk ke rumahnya dan mandi. Kemudian dia pinjami Ihwan kaos loreng dan celana pendek. Pukul 4.15 sore, Ihwan pulang ke barak. Saat itu, komandan sudah menerima kabar dari polisi dan para tukang ojek seorang tentara telah membunuh 2 wanita. Pukul 5:30 sore diadakan apel luar biasa yang dipimpin Komandan Kompi Markas. Komandan menyampaikan telah terjadi pembunuhan yang diduga pelakunya anggota Yonif 303 SSM Cibuluh, Cikajang, Garut. Pelakunya diduga menderita luka di wajah dan bahu, tapi tak seorang pun mengaku. Usai pelaksanaan apel luar biasa, Prada Ihwan dipanggil oleh atasannya yang mengatakan menurut informasi Prada Ihwan telah melakukan pembunuhan. Prada Ihwan membantah. Tapi si Prada terdiam ketika kepadanya disodorkan bukti HP Sinta yang ditemukan di TKP berisi SMS mengajak Ihwan bertemu minta pertanggungjawaban karena Sinta hamil. Prada Ihwan tak bisa lagi mengelak. Dia mengakui telah membunuh Sinta Mustika dan sang ibu Hajah Opon. Persidangan kasus pembunuhan Sinta Mustika dan Hajah Opon digelar di Pengadilan Militer Bandung, Jawa Barat. Saksi-saksi dihadirkan. Yola, adik Sinta, bersaksi setaunya Sinta pacaran dengan Pratu Saptono sejak Sinta duduk di bangku SMA, tapi terakhir mereka sudah putus. Menurut Yola, dulu Pratu Saptono dan temannya Prada Mart Azanul Ihwan pernah datang ke rumah menemui Sinta. Setahu Yola, Prada Ihwan hanya sekali datang ke rumah. Bulan Agustus 2012 menurut Yola, sang kakak Sinta mengeluh telat menstruasi. Tapi setelah itu Yola tidak tahu perkembangannya karena Sinta hanya membicarakan hal itu kepada sang ibu. Pembunuhan sang kakak dan sang ibu membuat Yola terpukul.
Yola bersama seorang adiknya kini tinggal bersama Ua atau kakak ibunya karena takut tinggal berdua hanya bersama adiknya, sebab sang ayah sering berangkat pagi untuk dagang dan baru pulang larut malam. Yola mohon pada majelis hakim agar Prada Azanul Ikhwan dihukum mati. Saksi berikutnya prajurit 1 atau Pratu Mandraguna, rekan Ikhwan. Pratu Mandraguna mengaku kenal dengan Sinta Mustika dan Hajah Opon. Mandraguna kenal Sinta sekitar 2 tahun sebelumnya. Saat itu mereka bertemu di sebuah toserba di Garut dan Mandraguna minta nomor HP Sinta. 2 minggu kemudian Pratu Mandraguna menelpon Sinta dan mengajaknya jalan-jalan ke Danau Situ Bagendit. Saat itu mereka ke Situ Bagendit berpasang-pasangan. Pratu Mandraguna bersama Sinta dan Prada Ikhwan bersama pacarnya Asya. Setiba di tujuan, Mandraguna bertanya pada Sinta, "Dek, rumah dan sekolah kamu di mana?" Sinta menjawab, "Rumah di Boyongbong, kuliah di Akademi Kebidanan Garut." Mandraguna bertanya lagi, "Kamu sudah punya pacar?" Sinta menjawab, "Sudah, pacar saya Pratu Saptono, anggota Yonif 303 SSM." Di persidangan Mandraguna mengatakan setelah pertemuan itu dia tidak pernah lagi bertemu Sinta. Dan dia juga tidak pernah berpacaran dengan Sinta, sebab dia tahu Sinta sudah punya pacar. Pratu Mandraguna mengatakan dia pernah bertanya langsung pada Pratu Saptono, "Benar kamu pacaran dengan Sinta Mustika?" Dan Saptono membenarkan. Menurut Mandraguna, dia tidak tahu Prada Ikhwan menjalin hubungan asmara dengan Sinta. Tapi Ikhwan pernah bercerita tahun 2011 dia pernah jalan dengan Sinta. Mandraguna mengatakan selama bertugas Ikhwan baik-baik saja. Dia tidak menyangka Ikhwan bisa melakukan pembunuhan. Demikianlah akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Bandung menyatakan Prada Mart Azanul Ikhwan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Sehubungan dengan hasil visum, Sinta Mustika mengandung bayi laki-laki dengan usia kehamilan antara 8 hingga 9 bulan dengan panjang tubuh 42 cm. Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA, tidak terbantahkan secara genetik, tali ari sang bayi 99,99% cocok dan merupakan anak biologis Prada Ikhwan. Kesimpulannya, sekitar bulan Juni atau Juli 2012, Ikhwan masih berhubungan dengan Sinta. Jadi selama ini Prada Azanul Ikhwan berlaga amnesia, selalu mengelak tidak menghamili Sinta. Ikhwan berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Dia tidak hanya menghabisi 2 nyawa, tapi 3 nyawa, termasuk bayinya sendiri. Akibat kekejamannya, Mart Azanul Ikhwan dipecat dari dinas militer dan divonis mati oleh Hakim Pengadilan Militer Bandung. Hukuman itu lebih berat dari tuntutan auditor atau jaksa yang hanya menuntut vonis 20 tahun penjara. Akhirnya keinginan Yola, anak Hajah Opon dan adik Sinta agar Ikhwan divonis mati terwujud. Cerita ini belum berakhir, masih ada lanjutannya. Begini ceritanya. Yosep Sofyan lahir di Sumedang Juni 1980. Dia masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat pada 2001 melalui pendidikan secaba. Setelah lulus, dirinya dilantik dengan pangkat Sersan II atau Serda. Terakhir pangkatnya Sersan Kepala atau Serka dan bertugas di Rindam 3 Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Suatu hari, Serka Yosep melakukan pelanggaran. Dirinya dihukum penjara 50 hari dan ditahan di sel Pomdam 3 Siliwangi. Di sanalah dia bertemu Ikhwan yang juga berstatus tahanan. Pada bulan April 2013, saat sedang berdua di dalam sel, Serka Yosep dan Ikhwan mengobrol. Ikhwan curhat tentang kasus pembunuhan yang dilakukannya dan masalahnya dengan pacar-pacarnya. Ikhwan bilang dia akan menikah dalam tahanan dengan sang pacar Rizka yang setia menunggu. Mendengar hal itu, Serka Yosep bertanya, "Kamu mau hidup bertahun-tahun di penjara?" Ikhwan mengatakan, "Kalau bisa ya enggak bang." Serka Yosep kemudian menawarkan solusi melarikan diri. "Nanti kalau saya sudah keluar, saya akan bantu kamu." Ikhwan setuju. Demikianlah pada 23 Mei 2013 Serka Yosep bebas. Sejak itu dia sering berkomunikasi dengan Ikhwan di penjara lewat HP. Biasanya setiap Jumat dan Sabtu di atas pukul 9 malam. Ikhwan sering minta dibelikan pulsa dan nasi padang. Serka Yosep juga kenal dan sering SMS-an dengan pacar-pacar Ikhwan, yakni Rizka dan Evelyn. Kedua wanita itu kerap menjenguk sang pujaan Ikhwan di penjara.
Suatu hari juga di bulan Mei 2013, Arifin abang Ihwan datang membesuk di penjara. Kepada si abang, Ihwan berkata, "Bang, kalau saya kabur saja dari sini gimana? Soalnya ada yang mau bantu." Tentu saja Arifin terkejut dan langsung menjawab, "Ngapain kamu kabur-kabur? Mending jalani aja. Kalau kabur juga kamu gak bakal tenang." Ihwan mengiyakan. Sebelum pulang si abang kembali mengingatkan, "Jangan ya, jangan sampai kabur." Malamnya ibu Ihwan menelpon. "Kata abangmu, kamu mau kabur dan ada yang mau bantu. Janganlah kamu tambah lagi masalah. Jalani saja, paling cuma berapa tahun, setelah itu kamu bisa bebas." Ihwan mengiyakan perkataan sang ibu. "Iya bu, saya nggak bakalan kabur." Demikianlah Ihwan kembali menjalani hari-harinya di tahanan. Kemudian pada Selasa sore 11 Juni, dia menerima pesan lewat HP dari Serka Yosep. "Gimana, ada kesempatan kabur nggak?" Ihwan membalas, "Nanti abang nunggu di mana?" Yosep menjawab, "Saya tunggu di dekat sebelum penjagaan Denpom." "Kalau saya keluar ke arah mana bang? Soalnya saya tidak tahu," tanya Ihwan. Yosep menjelaskan, "Kamu ke arah kiri saja, paling lari berapa ratus meter, habis itu kamu ke kanan, ntar saya tunggu kamu di sana." Ihwan pun bersiap-siap. Pukul 6.10 sore, kebetulan seluruh tahanan dikumpulkan. Diumumkan ada kapten yang berulang tahun. Semua tahanan kemudian mengucapkan selamat. Saat itu, Ihwan kembali menerima SMS dari Serka Yosep. "Gimana?" Ihwan membalas, "Ya udah bang, tunggu saja." Ihwan kemudian keluar ruangan sel melalui pintu tengah dan duduk di bangku panjang dekat ruangan piket. Seorang petugas bertanya padanya, "Kamu sudah makan?" "Sudah," jawab Ihwan. "Kamu mau steak nggak?" tanya petugas. "Boleh bang," jawab Ihwan. Petugas pun berlalu untuk memesan daging steak. Begitu Ihwan sendirian, dia langsung keluar lewat pintu utama penjara yang tidak terkunci. Saat itu dia dengar ada orang berteriak, "Oi, oi!" Ihwan segera melompati pagar tembok dan berjalan cepat lalu menghubungi Serka Yosep dan memberitahu lokasinya. Yosep pun datang menjemput dengan sepeda motor. Saat itu menjelang pukul 7 malam. Mereka mampir terlebih dulu di rumah Yosep di daerah Antapani, Bandung, lalu melanjutkan perjalanan ke Sumedang. Pukul 10 malam mereka tiba di Dusun Ciputat, Desa Conggeang, Sumedang di rumah Wawan, saudara Yosep. "Kamu sudah keluar?" tanya Wawan. "Enggak pak, saya kabur. Saya mau numpang di sini," jawab Ihwan. "Jangan di sini, ramai banyak orang," kata Wawan keberatan. Akhirnya Ihwan dan Yosep pergi ke rumah Edoh, ibunya Yosep di Dusun Babakan, Desa Sekarwangi, Sumedang. "Sebenarnya masalah kamu apa?" tanya Edoh pada Ihwan. "Saya melakukan pembunuhan dan divonis mati. Sekarang saya kabur, Bu." Edoh berkata, "Ya udah, tinggal di sini saja sementara." Sementara itu, kaburnya Mart Azanul Ihwan telah diketahui petugas penjara. Ahli IT segera dikerahkan melacak sinyal HP Ihwan. Terdeteksi pada 11 Juni 2013 pukul 6 sore, Ihwan berkomunikasi lewat HP beberapa kali dengan sebuah nomor sebelum dan setelah dirinya kabur dari tahanan. Sinyal HP juga terpantau di daerah Antapani, Bandung. Petugas kemudian mencari tahu apakah ada anggota yang pernah ditahan bertempat tinggal di sekitar daerah Antapani maupun Kiara Condong, Bandung. Data yang ditemukan, Serka Yosep yang pernah jadi tahanan beralamat di daerah itu. Petugas kemudian mendatangi rumah Serka Yosep, namun pria itu tidak ada. Lalu petugas menelpon Yosep dan memerintahkan dirinya datang ke Pomdam 3 Siliwangi untuk diinterogasi tentang pelarian Ihwan dari tahanan. Yosep yang tahu Ihwan dicari petugas, segera menghubungi sang ibu Edoh untuk menyembunyikan Ihwan di kandang kambing di belakang rumah. Lantas Yosep datang ke Pomdam dan saat diinterogasi, dia mengaku telah membantu Ihwan kabur. Sementara itu, Ihwan batal bersembunyi di kandang kambing sebab Yosep minta ayahnya mengantar Ihwan ke Subang. Si ayah sempat menolak karena sudah malam dan tidak punya kendaraan. Tapi karena Yosep mendesak terus, akhirnya si ayah meminjam sepeda motor Pak RT dan mengantar Ihwan ke Subang. Tapi karena takut jalanan sepi, diputuskan ke Indramayu saja. Demikianlah dari Indramayu, Ihwan naik bus sambung menyambung hingga tiba di Jakarta pada Minggu 16 Juni pukul 2 dini hari. Dari Pulau Gadung dia naik angkot ke Harapan Baru, Bekasi dan tiba di kosan temannya Eka pukul 5 pagi. Karena di kosan Eka ada orang, Ihwan pergi ke kosan Buyung. Nah, dari kosan Buyung dia menelpon temannya Nopen dan menceritakan keadaannya.
Karena Nopen takut dan menolak menolong, Ikhwan menelpon kenalannya yang lain, Ibu Simarmata, yang tinggal di Serang. "Saya ke sana ya," kata Ikhwan. Ibu Simarmata mengiyakan, dan Ikhwan pun naik ojek ke rumah Ibu Simarmata, tiba pukul 5 sore dan tinggal di sana. Pada Rabu malam 19 Juni 2013, Ibu Simarmata mengatakan kepada Ikhwan dirinya ditelepon orang Pomdam yang katanya mau datang ke rumahnya malam itu juga. Ibu Simarmata menyarankan agar Ikhwan pergi ke rumah saudara Pak Mujiono. Dengan diantar Pak Mujiono, Ikhwan diantar ke rumah saudaranya Pak Mujiono dan tinggal di sana selama 3 hari. Pada Kamis 20 Juni, Ikhwan menelpon pacarnya Rizka. Dia juga minta abangnya Heri mengiriminya uang 2 juta ke rekening Pak Mujiono. Selanjutnya pada Sabtu sore 22 Juni, Ikhwan diantar saudara Pak Mujiono dengan sepeda motor ke pintu tol Serang. Dan dari sana dia naik bus menemui Reno di Harapan Baru, Bekasi. "Carikan aku tempat kos," kata Ikhwan pada Reno. Kemudian pada Minggu 23 Juni, Ikhwan menghubungi sang pacar Rizka untuk menemuinya di Terminal Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nah, saat mereka bertemu, Ikhwan curiga melihat ada seorang pria yang tiba-tiba mengeluarkan pistol. Ikhwan langsung lari, tapi orang-orang meneriaki dirinya, "Maling, maling!" Dan beramai-ramai mereka kejar Ikhwan hingga pemuda itu masuk ke dalam gang, kemudian terjatuh dan ditangkap. Setelah itu Ikhwan tidak ingat apa-apa lagi, dan ketika sadar, dirinya sudah berada di dalam mobil yang membawanya ke Pomdam 3 Siliwangi. Terhitung selama 12 hari, Ikhwan berhasil lari dari penjara dan cukup banyak temannya yang membantu pelariannya. Ikhwan dan Yosep diadili di Pengadilan Militer Jakarta. Yosep divonis 10 bulan penjara dan dipecat dari dinas militer karena telah membantu tahanan kabur. Sedangkan Mart Azanul Ikhwan tetap divonis mati. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.